Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Deanggraini dari Prodi PGMI 2B. Baiklah, di video ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah pendidikan Islam. Waktu merupakan variabel penting dalam kajian sejarah yang berupaya menerangkan objek dalam satu kronologi. Sejarah pendidikan Islam memerlukan periodinasi karena rentang waktu yang dilalui oleh Islam mencapai 14 abad lebih. Terdapat 3 periodinasi yang paling umum digunakan dalam kajian sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, periodinasi yang mengacu pada pergantian kekuasaan. Yang kedua, periodinasi yang mengacu pada satuan waktu yang dilalui sejarah peradaban Islam secara umum. Dan yang ketiga, yaitu ada periodinasi dengan merujuk pada dinamika kualitatif pendidikan Islam. Dan ketiga periodinasi tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk pemetaan perkembangan Islam. Model yang pertama relatif mudah dipergunakan karena secara struktur sudah mengacu pada tradisi umum penulisan sejarah peradaban Islam sejak zaman dahulu. Lalu, model koordinasi yang kedua lebih mewadahi sejarah pendidikan Islam karena memang tidak menentukan satu kriteria perkembangan tertentu sebagai indikator. Sementara itu, periodinasi model ketiga mewakili suatu upaya membangun informasi sejarah yang khususnya membahas pendidikan Islam. Pendidikan Islam di masa pertengahan, yaitu umat Islam masa pertengahan lebih banyak taklid kepada ulama-ulama masa klasik. Sejarah pendidikan Islam dibedakan menjadi 3 periode, yaitu pendidikan Islam di masa klasik, yang kedua pendidikan Islam di abad pertengahan, yang ketiga pendidikan Islam di masa modern. Pendidikan Islam di masa klasik merupakan mata pelajaran yang diajarkan dalam proses pendidikan Islam yang tentang tahun 650 sampai 1250. Pada pendidikan Islam secara historis dimulai pada zaman Rasulullah SAW. Pendidikan Islam di masa pertengahan, yaitu umat Islam masa pertengahan lebih banyak taklid kepada ulama-ulama masa klasik. Pendidikan Islam pada masa modern, yaitu konsep pendidikan Islam memandang bahwa seluruh aspek perkembangan sebagai sarana mewujudkan aspek ideal, yaitu penghabatan dan ketaatan kepada Allah dan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa diterima. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.